Ya, hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, ya. Jadi saya akan membaca sebagian ini terlebih dahulu, ya, kita lihat apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu aku mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Ya, di dalam bagian ini kita kembali melihat adanya rencana Allah, ya, peringatan-peringatan tentang apa yang Tuhan akan lakukan di ujung sejarah manusia. Ya, sejarah manusia akan berakhir dengan cepat pada waktu itu, karena Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang menyelesaikan segala segala kejahatan manusia, kejahatan iblis, dan Tuhan ingin mendirikan kerajaannya yang kekal. Ya, jadi kita melihat ini adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar. Ya, jadi kita melihat ini adalah satu penghakiman yang Tuhan lakukan sejak pasal yang ke-6. Kita sudah melihat bagaimana penghakiman demi penghakiman, ya, sebanyak 21 kali Tuhan menghukum, ya. Pertama-tama melalui meterai, ke-7 meterai, kemudian melalui 7 sangkakala yang sudah kita bahas bersama-sama, dan sekarang kita melihat 7 cawan yang akan ditumpahkan, ya, dituangkan. Nah, dan kita sudah bersama-sama melihat bagaimana Tuhan dengan penghakiman-penghakiman tersebut juga pada saat yang sama memberikan kesempatan-kesempatan kepada manusia untuk bertobat, ya. Tuhan memanggil manusia untuk bertobat, Tuhan mengutus malaikat untuk berseru kepada manusia, Tuhan mengutus kedua saksinya, Tuhan juga mengutus ke 144 hambanya, ya, orang-orang Yahudi yang diutus untuk memberikan kesaksian. Tetapi kita melihat bahwa manusia tidak mau bertobat. Itu adalah satu hal yang sangat disayangkan, sampai pada akhirnya mereka semua ditimpa bencana, dihukum oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, kita juga sudah melihat lima cawan yang pertama yang dituangkan, ya, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di dalam pasal yang ke-16 kitab Wahyu ini. Kita melihat malapetaka demi malapetaka Tuhan timpakan kepada manusia yang ada di dalam dunia. Yang pertama membawa luka yang ganas, ya, bisul-bisul pada manusia, bisul yang bukan seperti bisul pada hari ini, tetapi yang lebih ganas, yang lebih menakutkan, ya. Yang kedua menyebabkan lautan di dunia tercemar sehingga semua yang ada di dalamnya mati, ya. Itu juga sesuatu yang sangat luar biasa.
Dan kemudian yang ketiga, kita melihat air tawar di dunia tercemar sehingga juga sangat mematikan. Dan yang keempat, pada waktu cawan keempat dituangkan, kita melihat menyebabkan matahari yang menjadi sangat panas, ya, sehingga seolah-olah bisa memasak ya dunia ini, manusia yang ada di dalam bumi. Itu juga sesuatu yang sangat mematikan, sudah tidak mempunyai air bersih, lalu ditambah dengan matahari yang panas, ya. Dan kemudian yang kelima, kita melihat kegelapan, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana membayangkan manusia pada saat itu. Ya, manusia sudah tidak mempunyai air, ya, lautan tercemar, air tawar, air bersih juga tercemar, kemudian panas, ya, kemudian gelap, ya, saudara sekalian, itu adalah satu situasi yang secara manusia sulit untuk membayangkannya. Nah, Tuhan melakukan semuanya itu. Mungkin ada orang bertanya, ya, apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan yang Maha Kasih melakukan hal-hal demikian? Kita juga melihat malaikat itu berteriak bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, ya, Tuhan yang kudus. Dia menjatuhkan hukuman dengan keadilan karena Tuhan mengutus hambanya, para nabi, mereka minum darahnya, mereka melakukan dengan tidak wajar, ya. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya penghakiman yang mereka terima itu adalah sesuatu yang wajar bagi mereka, ya. Nah, di minggu lalu kita juga melihat manusia sebenarnya juga mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Tuhan di tengah-tengah hukuman Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Akan tetapi kenyataannya manusia tidak memilih untuk kembali kepada Tuhan, tidak memilih untuk mengoreksi diri dan meminta pengampunan, bertobat. Sebaliknya mereka menghujat Tuhan, ya, menghujat nama Tuhan. Itu sudah terjadi sejak pasal yang ke-9. Ya, manusia itu terus-menerus menghujat Tuhan, tidak mau bertobat. Ya, semakin lama Tuhan semakin menunjukkan hukumannya. Nah, kalau mereka bertobat, mungkin mereka akan mendapat penganiayaan daripada ular naga, ya, yang yaitu iblis, dan juga binatang yang melambangkan antikristus, dan mungkin mereka akan mati syahid, ya. Tapi itu adalah satu hal yang indah, satu hal yang baik, karena mereka boleh kembali kepada Tuhan, ya, tidak perlu lagi akan menghadapi keadaan-keadaan yang begitu menakutkan tadi, seperti sudah gelap, ya, panas, tidak ada air untuk diminum, ya, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Kemudian kita melihat juga hal-hal yang lebih menakutkan lagi di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, khususnya di dalam ayat yang ke-16 secara khusus berbicara tentang Armageddon, ya. Armageddon satu tempat peperangan yang akan terjadi dengan sangat luar biasa, ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menghabiskan semua kejahatan kuasa iblis, ya, nantinya Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk menghentikan akan kejahatan manusia. Pada waktu kedatangan Tuhan yang pertama di atas Gunung Kalvari, Tuhan dibunuh oleh mereka, ya. Tuhan dibunuh karena Tuhan bertujuan untuk menyelamatkan kita, dan pada kali yang kedua Tuhan datang, Tuhan yang memusnahkan mereka, karena Tuhanlah yang akan mulai menjadi Tuhan dan Raja di dalam dunia ini. Jadi ini adalah sebenarnya adalah suatu penghakiman, ya. Nah, ada banyak orang mengatakan Harmagedon itu akan terjadi di Israel, di salah satu gunung yang namanya Megiddo, ya. Di situ
orang-orang yang berdosa akan berkumpul semua di sana. Nanti kita akan membaca dengan lebih jelas lagi, melihat akan situasi yang terjadi, ya. Jadi kita akan melihat dua malapetaka yang terakhir, ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya karya Tuhan itu sangat luar biasa. Di satu sisi kita melihat bahwa kekudusan Tuhan tidak dapat dilanggar, ya. Tuhan itu kudus dan Tuhan akan bertindak dengan keadilan dan kekudusannya. Di lain sisi kita melihat kasih-Nya yang telah Dia nyatakan kepada setiap orang yang hidup bersandar kepadanya, ya. Tuhan akan tetap memelihara orang-orang yang hidup bersandar kepadanya. Mari kita melihat kembali akan mangkok yang akan cawan yang keenam yang akan ditumpahkan ini. Ya, dikatakan di sini, dan malaikat yang keenam, ya, menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi dari sini kita melihat sungai Efrat sebenarnya sudah beberapa kali disebutkan di dalam kitab Wahyu, ya. Kita ingat pada waktu malaikat yang keenam meniupkan sangkakala, ya. Jadi kita juga melihat di situ dikatakan pada waktu sangkakala itu ditiupkan, ada suara yang berkata untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat, ya. Jadi sungai Efrat itu merupakan satu tempat yang sangat khusus di dalam peperangan terakhir antara Tuhan dengan iblis, ya. Jadi dikatakan di sini pada waktu keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu dilepaskan, ya, kita membaca di dalam pasal yang ke-9 sebelumnya, ternyata yang keluar adalah 200 juta setan, ya. Jadi keempat malaikat itu sebenarnya mewakili 200 juta setan, ya, itu dilepaskan untuk mengganggu manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi dari sisi yang satu kita melihat di sungai Efrat itu, ya, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja, kuasa Tuhan yang sedang menghakimi. Di lain sisi kita juga melihat begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan, ya, yang bekerja, ya. Jadi manusia berhadapan dengan pemilihan ini, ya. Mereka memilih untuk taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan, atau mereka terus menghujat Tuhan, ya, mereka menyembah kepada binatang antikristus, ya, mereka hidup menentang Tuhan. Jadi kita melihat pada umumnya manusia lebih menentang Tuhan, ya. Dikatakan di sini bahwa sungai Efrat itu tanahnya airnya dikeringkan, ya, pada waktu cawan yang keenam ditumpahkan. Ya, ini mengingatkan kita tentang Laut Tebrau, ya. Laut Merah pada waktu orang-orang Israel dikejar oleh tentara-tentara Mesir, ya, Tuhan juga mengeringkan Laut Tebrau itu, ya, Laut Merah itu, sehingga orang Israel boleh berjalan melewati laut itu, tetapi itu juga merupakan satu jebakan bagi musuh, ya. Jadi pada waktu orang Israel melewati dengan tenang, ya, di atas tanah kering, ya, kita melihat musuh pada waktu berada di tengah-tengahnya, maka musuh itu semua tenggelam karena airnya kembali. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa pada waktu dikatakan di sini air itu dibuka, dikeringkan dengan satu istilah supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi ada raja-raja yang datang dari sebelah timur, ya. Nah, kita tahu sebelah timur
Ya, banyak orang mengatakan itu mungkin raja-raja yang datang dari India, dari China, ya, yang tanah-tanah apa namanya itu negara-negara yang berada di timur, ya mereka akan datang. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang raja-raja tersebut lagi. Jadi kita melihat di sini Sungai Efrat ya adalah satu tempat yang sangat istimewa. Di satu sisi iblis dilepas dari situ. Sekarang kita juga melihat bahwa Sungai Efrat itu menjadi satu tempat yang kering, ya, satu tempat yang kering. Jadi banyak orang mencoba untuk menjelaskan di mana tempatnya, ya, di mana tempatnya. Ya kita akan melihat banyak penjelasan-penjelasan yang berbeda tentang di mana itu berada, ya. Nah, ada sebagian orang mengatakan tanah itu adalah mulai dari apa namanya itu negara Israel, ya, dari bagian laut, lalu kemudian ada juga yang mengatakan mereka mencakup wilayah Arab, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah satu tempat yang besar karena di sini dikatakan sungai yang besar, ya. Alkitab menyebutkannya sebagai satu sungai yang besar. Kalau kita membaca di dalam Yesaya, Yesaya juga pernah menubuatkan demikian, ya. Dia katakan Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Ya, artinya Tuhan akan mengeringkan, ya, sungai Efrat. Jadi Yesaya sebelumnya sudah berbicara bahwa Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air. Ya, jadi orang dapat berjalan melaluinya. Nah, jadi kita melihat di sini sungai Efrat adalah satu tempat yang akan menjadi tempat di mana malaikat yang keenam menuangkan dan mengeringkan tempat itu. Nah, ada juga kita melihat penghakiman cawan yang keempat, ya, matahari sudah menghanguskan, sekarang sungai ya kering, gelap, ya saudara sekalian, kita melihat ada satu keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, ya, sangat menderita itu terjadi pada saat itu. Lalu kemudian sekali lagi dikatakan bahwa sungai Efrat itu dikeringkan supaya siaplah jalan bagi raja-raja. Jadi Tuhan membuka jalan bagi raja-raja supaya datang dari timur, ya. Dan terjemahan lain dikatakan raja-raja datang dari matahari terbit, ya. Jadi di sebelah timur. Nah, berarti ada seorang penafsir mengatakan akan ada jutaan Asia, ya, secara harafiah datang ke sungai Efrat, melewati sungai Efrat itu, datang ke negara Israel untuk berkumpul di situ, ya. Jadi semua yang dari timur mereka akan datang dan berkumpul di situ. Ada yang bertanya, mengapa mereka datang, ya? Apa yang membuat mereka datang ke situ, ya? Raja-raja itu datang untuk apa, ya? Kalau kita baca tadi, datang untuk berperang melawan Tuhan, ya. Kalau kita sudah tahu saat itu antikristus yang dikatakan sebagai binatang dan juga nabi palsu, ya, dua binatang itu mereka menipu, mereka mengumpulkan orang untuk melawan Tuhan, dan sekarang mereka mulai mengumpulkan raja-raja, ya. Nah, kalau raja-raja tentunya bukan hanya rajanya yang datang, ya, artinya kerajaannya, orang-orangnya, ya.
semua orang yang di bawah kekuasaan raja itu, mereka akan datang semua. Jadi kita boleh membayangkan pada waktu itu di negara Israel, ya, orang yang berkumpul di situ itu ada berapa banyak, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi. Dan tentunya kita tahu raja-raja ini adalah orang-orang yang menyembah kepada binatang itu, ya, yang menyembah kepada antikristus itu. Jadi banyak orang bertanya, ya, mengapa Tuhan membuka jalan yang demikian untuk raja-raja itu datang dengan lebih mudah ke tempat itu, ya. Nah, itu memang itu sesuatu yang sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, tetapi manusia tidak mau bertobat, manusia masih mau menentang Tuhan, manusia masih mau menghujat Tuhan, manusia masih mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, sekarang Tuhan izinkan mereka datang ke tempat yang terakhir, di mana nanti manusia akan mengalami akhir daripada segala-galanya. Bukan hanya manusianya, ya, bukan hanya makhluk-makhluk hidup yang lain, tetapi dikatakan langit yang lama, bumi yang lama ini akan berlalu. Ya, Tuhan akan mengirim Yerusalem yang baru. Ya. Jadi itu adalah rencana Allah. Jadi Tuhan izinkan mereka datang karena nantinya mereka akan berhenti sampai di Harmagedon sana, mereka akan berkumpul bersama-sama di sana untuk menerima penghakiman Tuhan yang terakhir. Ya, walaupun mereka akan berperang mati-matian menghadap Tuhan, tetapi kita juga tahu bahwa sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai arti, ya, untuk melawan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, ya, Tuhan yang memang ingin membersihkan, ya, bumi ini supaya kerajaan yang adil, kerajaan yang damai, sentosa, ya, surga yang mulia itu boleh terhindar daripada segala macam kejahatan yang kita alami pada hari ini di dalam dunia ini. Ya, itu adalah satu harapan, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi raja-raja mereka datang, ya, mereka ada sebagian orang mengatakan mungkin mereka datang untuk menghadapi orang-orang Israel, karena kita tahu, ya, Tuhan menyimpan atau memelihara, melindungi sebagian orang Israel pada waktu iblis mengejar mereka, ya. Jadi Israel masih ada yang terlindung, ya, di mana kita tidak tahu. Sebagian orang mengatakan tetap di tanah Israel, sehingga semua raja itu datang untuk menghabiskan mereka, karena mereka tahu kerajaan Tuhan itu akan didirikan melalui Israel yang masih hidup, orang-orang Israel yang masih hidup, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis dia tidak ingin melihat Israel kembali berkembang, kemudian mendirikan kerajaan Allah, ya, karena mereka adalah bibit-bibit yang Tuhan akan pakai untuk mendirikan kerajaan Allah. Nah, ini adalah tafsiran daripada sebagian orang, karena Alkitab memang tidak mencatat tentang apakah mereka datang untuk mencoba menghabiskan orang-orang Israel. Tetapi kenyataannya, ya, dari awal kita sudah melihat iblis secara terus-menerus ingin menghancurkan Israel, negara Israel. Ya, kita melihat dari sejarah awal, kita sudah melihat Israel merupakan target, ya, target daripada segala bangsa. Tetapi ajaib sekali, ya, Israel yang kecil, Israel yang tidak mempunyai terlalu banyak tenaga yang luar biasa, tetapi tetap boleh bereksis, tetap boleh survive dengan begitu luar biasa. Nah, itu karena Tuhan, ya. Itu sebenarnya adalah suatu mujizat yang luar biasa, ya. Kalau bukan karena Tuhan, ya tidak mungkin juga Israel dapat bertahan sampai hari ini, negara yang begitu kecil, ya, tetapi karena campur tangan Tuhan sampai hari ini Israel tetap dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan nantinya di akhir zaman Israel akan menjadi bibit-bibit untuk mendirikan kerajaan Allah, ya. Kerajaan
Tuhan Yesus, kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-13 kita melihat di sini dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya. Jadi pertama-tama kita melihat pada waktu cawan itu ditumpahkan oleh malaikat itu, cawan itu mengeringkan sungai Efrat sehingga raja-raja dari timur bisa datang, ya. Lalu kemudian dia melihat bahwa mulut naga, kita tahu naga itu melambangkan iblis, dan mulut binatang itu antikristus, dan mulut nabi palsu, ya. Kalau di dalam pasal sebelumnya ini juga binatang yang lain. Nah, di sini langsung disebut namanya sebagai nabi palsu. Jadi ada penafsir mengatakan ini juga Tritunggal, ya, Tritunggalnya iblis katanya, ya. Jadi Tritunggalnya iblis itu adalah naga, lalu antikristus dan nabi palsu, ya. Mereka ingin itu mengkopi, ya, Tuhan, ya. Eksistensi Tuhan adalah Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, demi menipu orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Mereka juga seolah-olah bereksis sebagai Tritunggal, ya. Ada naganya, ada binatangnya, ya, ada antikristusnya, ada nabi palsunya. Tetapi kalau kita melihat mereka hanya tri, bukan tunggal, ya. Kalau Tuhan kita Tritunggal memang satu eksistensi yang istimewa. Tapi naga, antikristus dan nabi palsu itu bukan Tritunggal. Sehingga kalau saya pribadi, saya tidak suka memakai istilah Tritunggal, ya. Nah, tetapi kalau saudara membaca buku-buku tafsiran, banyak orang menggunakan istilah Tritunggal untuk menyebutkan 3 oknum ini. Akan tetapi kita melihat ketiga oknum ini merupakan 3, ya, bukan satu kesatuan, ya, lain dengan keberadaan Allah. Jadi kita jangan terlalu gampang memakai istilah Tritunggal, ya. Jadi kita harus hati-hati kalau kita membaca buku atau tafsiran juga. Ya, ini sama sekali tidak tunggal. Ini hanya tri, ya, 3 eksistensi, 3 oknum, tetapi bukan satu pribadi, ya. Jadi kita melihat ini sama sekali berbeda. Baik, kita melihat naga, ya, itu adalah setan, ya, adalah iblis yang mencoba untuk menghancurkan manusia. Lalu kemudian dikatakan dari mulut mereka, ya, dari mulut mereka itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata, ya. Jadi kata mirip-mirip kata, ya. Jadi kita tahu kata itu adalah lambang sesuatu yang najis, ya, di dalam Alkitab, ya. Kata itu sesuatu yang mewakili kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi itu dikatakan keluar. Nah, artinya apa, saudara sekalian? Banyak penafsir mengatakan karena keluar dari mulut, ya. Dan juga kita tahu kata itu akan berbunyi tidak berhenti-henti, ya. Jadi ketiga oknum daripada iblis, yaitu setan, ya, antikristus, dan nabi palsu, mereka akan menipu orang dengan kata-katanya, ya, dengan kata-katanya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu mewakili roh-roh yang najis, karena memang setan itu adalah roh najis, ya, antikristus adalah roh najis, nabi palsu juga. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu juga merupakan sesuatu yang najis di hadapan Allah. Tetapi sesuatu yang najis di hadapan Allah bagi orang-orang pada waktu itu sepertinya merupakan sesuatu yang mereka cari, sesuatu yang mereka sembah, ya. Nah, itu juga
terjadi pada hari ini. Ya, kita juga melihat banyak orang pada hari ini kita ingin menyampaikan Injil kepada mereka. Kita ingin memberitahukan kepada mereka Roh Tuhan, ya, Roh Kudus, ya, Roh yang menyembuhkan, Roh yang membawa kita kepada Tuhan, Roh yang seharusnya mereka sembah, ya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kita. Ya. Malah mereka lebih gampang percaya kepada misalnya ramalan-ramalan, ya, bintang-bintang, ya, mereka melihat bintang-bintang, mereka lebih percaya pada tahayul. Ya. Padahal itu dengan jelas kita tahu bahwa itu adalah roh najis yang bekerja, yang menggodai, yang menipu manusia. Tetapi sayangnya, ya, sayangnya manusia lebih gampang dan lebih suka kepada roh-roh yang najis ini daripada datang kepada Roh Kudus untuk mengandalkan Roh Kudus untuk menyembah dan mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita tahu ya hari ini roh-roh yang najis ini memberikan banyak teori-teori tentang penciptaan, ya, tentang evolusi, ya, mereka menentang tentang kebenaran tentang ciptaan Allah, ya, dan sebagainya. Dan manusia ternyata lebih suka percaya apa yang mereka katakan dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, firman Allah yang hidup. Ya. Nah, pada waktu sekarang demikian, pada waktu Tuhan menumpahkan cawan yang keenam nanti, ya, kita juga melihat bahwa manusia lebih suka apa yang keluar daripada mulut naga, mulut binatang, ya, yaitu antikristus dan mulut nabi palsu, daripada apa yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, Tuhan mengutus hamba-hambanya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan sesuatu yang benar, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mulut-mulut naga, mulut-mulut binatang, dan nabi palsu ini mengatakan sesuatu yang tidak benar, tetapi mereka mendengarkan. Nah, itulah ya saudara sekalian, manusia cenderung kepada sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Nah, hidup manusia juga demikian, ya, karena sifat dosa manusia, ya, manusia lebih cenderung untuk hidup di dalam kegelapan, ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes, terang telah datang ke dalam dunia ini, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dibandingkan dengan terang. Ya, itulah keadaan manusia, ya. Dari saat Tuhan Yesus datang, dari saat sebelum Tuhan Yesus datang, ya, kita melihat pada waktu Sodom dan Gomora, ya, malaikat itu mencoba untuk datang, ya, jadi orang-orang mau menodai dia, ya. Jadi kita melihat itulah sikap manusia, ya. Jadi sayang sekali manusia sudah begitu jauh daripada Tuhan dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi roh-roh yang najis ini akan sangat mempengaruhi hidup manusia pada waktu itu. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat, ya. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-13, apa yang keluar dari mulut setan, mulut antikristus, dan mulut nabi palsu itu adalah 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya. Kemudian ayat yang ke-14 menjelaskan, ya, bahwa itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi sekarang kita lebih jelas melihat mengapa, ya, di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa sungai Efrat itu kering supaya siapkan jalan bagi raja-raja yang datang
dari sebelah timur. Ya, jadi dari sini kita melihat alasan mengapa raja-raja itu ya datang dari timur dengan tergesa-gesa, ya, karena mereka ditipu oleh perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh roh-roh setan itu. Jadi manusia lebih mengandalkan visual, sesuatu yang dapat dilihat. Mereka lebih gampang percaya pada apa yang mereka lihat, ya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkan. Apa yang mereka lihat, adegan-adegan yang seolah-olah sangat menarik hati manusia, ya. Ya, padahal itu sumbernya bukan dari Tuhan. Itu sumbernya adalah dari roh-roh setan. Nah, kita di dalam kalimat ini kita melihat bahwa setan juga mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi di sini sekaligus mengingatkan kita, ya, kalau kita mendengarkan kesaksian tentang mujizat, ya, tentang mujizat, kadang-kadang istilah mujizat itu sudah sangat gampang disalah mengerti, ya. Mereka melihat sesuatu yang bersifat supernatural, lalu gampang percaya bahwa itu adalah mujizat yang datangnya dari Tuhan. Padahal belum tentu, ya, belum tentu, karena roh-roh setan itu adalah roh-roh yang juga bisa mengadakan perbuatan-perbuatan yang sepertinya supernatural. Ya. Istilah ajaib di sini adalah sesuatu perbuatan yang melampaui kuasa, kekuatan manusia. Ya. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Nah, itu dilakukan oleh iblis, ya. Jadi kita hari ini juga ya seringkali melihat ada orang-orang yang ditumpangi oleh roh-roh jahat ini, roh-roh setan ini melakukan hal-hal yang sangat kelihatannya ajaib, ya. Ya, memang ada penipuan, tetapi ada juga sesuatu yang nyata, ya. Saya waktu kecil saya pernah melihat ada orang memakan itu botol, ya, setelah dia minum minuman keras, botolnya itu dikunyah, ya, dikunyah kemudian ditelan, dan kelihatannya dia juga tidak apa-apa, ya. Kalau kita usus kita sampai menelan botol-botol yang kaca itu, yang keras itu, ya, pasti ususnya itu akan rusak semua, ya. Tapi setelah dia memakan semuanya, kelihatannya juga tidak apa-apa, ya. Jadi itu adalah pekerjaan setan, ya. Nah, kadang-kadang kita waktu saya masih kecil juga sering melihat orang main jailangkung, ya, saudara sekalian, itu juga seperti suatu keajaiban, ya, suatu keajaiban, bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, ya. Tapi kalau kita melihat jalankum itu, dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang sudah lewat dan tidak dapat mengatakan sesuatu yang belum datang, ya. Jadi kita melihat di sini setan, roh setan itu juga mempunyai satu kekuatan yang melampaui kekuatan manusia, sehingga dikatakan di sini roh-roh setan juga mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi Tuhan ingin membawa orang kepadanya, tetapi iblis juga ingin menarik orang kepadanya, ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan hari ini, saya juga tidak ingin berusaha untuk menggunakan mujizat untuk menarik seseorang kepada Tuhan, karena itu bisa membawa orang ke jalan yang salah, bukan percaya kepada Tuhan, tetapi hanya percaya kepada mujizatnya. Kalau satu hari dia tidak melihat mujizat lagi, mungkin dia tidak akan percaya lagi. Ya, itu bisa terjadi. Dan iblis suka menipu orang dengan cara-cara perbuatan-perbuatan ajaib. Saat sekarang demikian,
nanti pada akhir zaman juga demikian. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan itulah roh-roh setan. Ya, jadi kata yang keluar dari mulut, sesuatu yang seperti kata, ya, bukan kata sungguhan, sesuatu yang seperti kata itu keluar dari mulut setan, keluar dari mulut antikristus, dan keluar dari mulut nabi palsu, itu adalah roh setan yang kemudian mengadakan mujizat. Dan kita melihat bahwa mujizat itu bukan mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib, ya, perbuatan-perbuatan ajaib. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka lakukan itu kelihatannya berhasil, ya, menggodai dan menipu, menarik perhatian, bahkan mengumpulkan, ya, raja-raja di seluruh dunia. Jadi kita melihat bahwa Yohanes melihat sesuatu yang keluar daripada mulut setan, kemudian antikristus dan nabi palsu itu, tetapi jangkauan daripada roh-roh najis itu sampai ke seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu bahwa roh itu tidak mempunyai tubuh, ya, tidak terbatas dengan ruang, ya. Mereka dapat pergi kemana saja. Jadi mereka dapat mempengaruhi, ya. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Mereka sudah menyebar ke sana ke sini, ya, lalu mengumpulkan mereka. Ya, itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa sungai Efrat itu menjadi kering dan membuka jalan bagi, ya, ini raja-raja di seluruh dunia. Tadi hanya dikatakan raja-raja dari timur, tetapi di sini dikatakan raja-raja dari seluruh dunia yang akan datang. Ya, mungkin yang timur akan melewati sungai Efrat, sehingga ayat yang ke-12 tadi secara khusus membicarakan tentang sungai Efrat. Yang raja-raja lain tidak melalui tempat itu, mereka akan berkumpul, ya, bersama-sama. Di mana? Di tanah Israel. Ya, di tanah Israel. Apa tujuan kedatangan mereka? Di sini dengan sangat jelas mengatakan mereka akan mengadakan peperangan. Nah, peperangan yang bagaimana yang akan mereka lakukan di sini tidak dikatakan. Ya, hanya dikatakan pada hari Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu, ya, di dalam Alkitab pada waktu mengatakan hari Allah, hari Tuhan, itu adalah hari penghakiman Tuhan. Hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi pada waktu itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah mendekat. Tuhan akan mendirikan kerajaannya seperti yang akan dibicarakan di dalam pasal yang ke-19 nanti. Nah, pada saat itu orang-orang akan berkumpul semua, ya, di satu tempat untuk peperangan. Nah, peperangan ini apakah mereka saling berperang satu dengan yang lain untuk merebut kedudukan mereka yang tertinggi? Kelihatannya dari apa yang kita pelajari pada pasal-pasal sebelumnya, waktu itu pemerintahan politik sudah bersatu, ya, di bawah kepemimpinan antikristus, sehingga roh-roh yang keluar dari mulut setan, dari mulut antikristus, dari mulut nabi palsu, itu sudah mengumpulkan mereka. Berarti mereka berada di dalam kepemimpinan antikristus pada waktu itu. Satu sistem kenegaraan sudah, ya. Kita sudah membahas tentang satu sistem ekonomi, satu sistem politik, ya. Jadi ini sudah satu sistem itu sudah terbentuk dan raja-raja itu sudah berada di bawah kekuasaan antikristus. Jadi tentunya mereka tidak akan saling berperang satu dengan yang lain. Sehingga peperangan yang dimaksudkan di sini, ya, adalah peperangan melawan Allah yang Maha Kuasa.
Nah, ini disebutkan hari Allah yang Maha Kuasa. Karena memang Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang berkuasa. Ya. Hari Allah yang Maha Kuasa artinya bahwa Tuhan akan sungguh-sungguh mengambil alih. Ya, kita ingat di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, di situ juga dikatakan ya, pada waktu sangkakala ke-7 ditiupkan, ada suara yang berteriak mengatakan bahwa kekuasaan di dalam dunia ini telah diserahkan kepada Allah dan yang diurapinya. Jadi pada waktu itu diumumkan bahwa kekuasaan ini diserahkan. Tetapi iblis belum mau menyerahkannya. Sehingga mereka akan mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia untuk melawan supaya kekuasaan Allah itu tidak ya menguasai akan alam yang selama ini dikuasai oleh iblis itu. Jadi itulah peperangan, maksud peperangan itu. Jadi hari itu disebut sebagai hari Allah, bukan hari iblis, karena kita tahu pada akhirnya iblis akan kalah, ya. Iblis akan dilemparkan, iblis akan dibinasakan, ya, akan pengikut-pengikutnya, raja-raja semua akan dibuang ke dalam api neraka. Jadi tidak dikatakan itu adalah hari peperangan, tidak juga dikatakan itu adalah hari iblis, tetapi itu adalah hari Allah. Ya, karena Allah yang Maha Kuasa nantinya akan memegang kedaulatan penuh atas peperangan ini dan juga akan mengalahkan semua orang yang datang kepadanya. Baik, kita melihat di sini adalah satu hal yang sangat indah, ya. Jadi Tuhan kita nantinya akan menang, ya. Walaupun kejahatan-kejahatan itu semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat, kebencian manusia terhadap Allah semakin meningkat, ya, perbuatan iblis semakin nyata dan semakin nyata. Hari ini memang kita tahu ada gerakan-gerakan iblis, ada roh-roh jahat yang memakai orang-orang tertentu untuk melakukan penipuan, melakukan sihir, ya, dan sebagainya, ya, seolah-olah merupakan sesuatu yang bersifat supernatural, tetapi masih jarang kelihatan, ya, masih tidak terlalu kelihatan. Akan tetapi pada waktu itu, ya, pada waktu itu karena roh-roh jahat, roh-roh najis itu dilepaskan dari mulut setan, dari mulut antikristus dan dari mulut nabi palsu, maka mereka akan merajalela di seluruh dunia. Dan waktu itu perbuatan-perbuatan ajaib yang bukan dari Tuhan, yang datang daripada roh-roh setan itu akan lebih meningkat, lebih kelihatan, ya, lebih kelihatan. Jadi mereka akan mengadakan penipuan seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 bahwa Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi mereka akan terus-menerus menipu, terus-menerus untuk menarik manusia untuk datang kepada mereka. Ya, jadi itulah bujukan-bujukan yang akan dilakukan oleh iblis, penipuan-penipuan. Tetapi sayangnya manusia kok percaya ya kepadanya. Ya, jadi ini adalah setan-setan, ya, roh-roh setan. Ya. Setan itu mampu meyakinkan manusia, mampu melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Jadi sekali lagi hari ini kalau saudara melihat ada orang melakukan sesuatu yang ajaib, jangan gampang percaya, ya. Bahkan kalau di dalam suatu kebaktian ada orang yang kelihatannya melakukan sesuatu yang ajaib, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, ya, harus menguji, jangan percaya semua roh. Ya, kita harus menguji apakah roh itu sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan atau tidak, ya. Nah, itu raja-raja akan datang di dalam Yoel sebenarnya juga sudah dikatakan
Dalam Yoel pasal yang ketiga dikatakan, maklumkanlah hal itu di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau. Pemangkasanmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi kita nantinya akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Bukan kita, maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Saya katakan bukan kita, karena kita percaya bahwa kita sudah berada bersama dengan Tuhan, ya sudah diangkat, ya sudah diangkat. Jadi Mazmur sebenarnya juga mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi dunia sejak manusia jatuh di dalam dosa, iblis terus bekerja di dalam hati manusia untuk melawan Allah. Dan gerakan melawan Allah itu mencapai puncaknya ya, pada Wahyu pasal yang ke-16 ini. Sehingga semua raja, ya, raja-raja di seluruh dunia, kita melihat ya, raja-raja di seluruh dunia. Nah, pawai raja-raja ini nantinya akan dijelaskan di dalam pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18. Ya, pada waktu kita sampai ke sana, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi, kita akan melihat apa-apa yang akan terjadi, gempa bumi dan sebagainya. Ya, itu semua akan kita lihat di dalam pasal-pasal tersebut. Ya, misalnya pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama dengan binatang itu, yaitu bersama dengan antikristus. Jadi mereka akan menerima kuasa, akan melawan Tuhan. Ya, itu mereka akan datang. Nah, nanti kalau dikatakan raja-raja itu akan menerima kuasa, mungkin juga raja-raja nantinya seolah-olah mempunyai kuasa supernatural. Ya, kita tidak tahu ya. Roh-roh setan itu mempunyai dapat mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi apakah raja-raja itu juga akan mengadakan, tidak dikatakan. Tetapi kita tahu pada akhirnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menang, ya, Tuhan yang menang. Kita tidak perlu takut dan kita akan melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mengizinkan mereka berkumpul, kemudian Tuhan akan membereskan semuanya, ya, semuanya. Jadi ini sebenarnya juga merupakan penggenapan akan apa yang dikatakan di dalam Daniel, ya, pasal yang ke-11, khususnya di dalam ayat yang ke-44 dan 45, ya. Di sini Daniel mengatakan, tetapi kabar-kabar dari timur, dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemukan ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Jadi itulah keadaan yang akan kita lihat pada waktu itu. Lalu sekarang kita akan melihat ayat yang ke-15. Ya. Nah, kita tahu pada waktu meterai yang ke-6 itu dibuka, sebelum meterai yang ke-7 ada sisipan. Lalu kemudian setelah sangkakala yang ke-6 ditiup, ya, sebelum sangkakala yang ke-7 ada satu sisipan yang panjang. Ya. Kemudian kita melihat di sini, ya, setelah meterai yang ke-6 juga ada sisipan yang pendek, karena kejadian penumpahan daripada cawan-cawan itu berjalan dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Jadi sisipan itu bertujuan sebenarnya untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang
yang pada waktu itu masih bersandar kepada Tuhan. Jadi di satu sisi Yohanes melihat satu situasi yang menakutkan, situasi yang menyedihkan, ya penghakiman yang begitu kelihatannya keras, ya. Dan lalu di tengah-tengah situasi yang demikian, dia melihat sesuatu yang memberikan penghiburan. Ya, ini adalah tujuan daripada sisipan tersebut. Nah, apa yang dilihat dikatakan dia melihat Tuhan Yesus berkata, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Jadi di sini sisipan ini adalah satu penghiburan yang sangat penting ya bagi orang-orang yang pada waktu itu menghadapi penderitaan. Nah, sisipan ini ingin mengingatkan kita ya tentang pentingnya persiapan. Tuhan Yesus di sini menggambarkan dirinya datang seperti pencuri ya. Artinya datang dengan tiba-tiba. Ya, datang tanpa memberitahu ya. Kita tahu pencuri datang ke rumah seseorang, dia tidak mungkin memberitahukan kepada pemilik rumah itu kalau dia mau datang ya. Dia datang pada saat-saat yang di mana kita tidak berjaga-jaga. Jadi itulah tujuan pencuri datang ya. Tuhan Yesus datang dalam keadaan kita saat kita tidak menyangka bahwa dia akan datang pada waktu itu. Tetapi ada kesiapan, ya, ada kesiapan. Ya, ini juga seperti yang Alkitab Tuhan Yesus pernah mengumpamakan 10 gadis yang menantikan kedatangannya. Ya, pada waktu raja itu datang, ada 5 gadis yang mempersiapkan dirinya, ada 5 gadis yang tidak mempersiapkan dirinya. Nah, kita tahu ceritanya, resikonya, ya, karena persiapan dan karena tidak mempersiapkan diri. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, orang-orang yang hidup bersandar kepada Dia, orang-orang yang berjaga-jaga, itu disebut sebagai orang yang berbahagia, ya, karena dia boleh kedapatan dikatakan tidak telanjang, ya. Jadi itu adalah sesuatu penghiburan, ya, sesuatu penghiburan. Setelah penghiburan itu dijelaskan di sini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, memang di dalam banyak ayat-ayat lain juga mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan Yesus juga pernah berkata dia sendiri tidak tahu kapan waktunya. Ya, dia sendiri tidak tahu kapan waktunya. Karena itu adalah rencana Allah. Jadi Tuhan akan datang dengan tiba-tiba, kapan? Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi hari ini juga kadang-kadang kita mendengar ada orang mulai meramal ya kapan Tuhan Yesus akan datang dengan melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda itu, menghitung dan sebagainya. Kita harus sangat berhati-hati dengan cara-cara yang demikian karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tugas kita bukan untuk menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Tugas kita adalah untuk berjaga-jaga supaya pada waktu Tuhan datang kita sudah siap. Nah, itu tugas kita. Sayangnya hari ini mungkin orang tidak siap-siap, malah menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Ya, sibuk menghitung. Nah, nanti Tuhan datang, takutnya dia seperti orang yang tidak berpakaian itu. Ya, jadi itulah ya kita harus hati-hati. Kemudian ya di dalam Yohanes sebenarnya juga mengatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi itu adalah kesiapsiagaan kita. Ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat
yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, ini kembali sebenarnya menyambung ayat yang ke-14, bukan ayat yang ke-15 ya. Jadi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka jadi roh-roh setan itu mengumpulkan raja-raja seluruh dunia untuk berperang pada hari besar, yaitu pada hari Tuhan. Nah, mereka dikumpulkan di mana? Di dalam ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita, mereka dikumpulkan di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Harmagedon. Ya. Nah, tadi saya katakan ada banyak penafsir mengatakan Harmagedon itu adalah Maggedo katanya. Jadi di Israel itu ada satu gunung yang namanya Gunung Megiddo ya. Jadi mereka banyak yang percaya bahwa itulah gunung di mana orang raja-raja di seluruh dunia akan berkumpul ya. Gunung itu berada kira-kira 60 mil ya di utaranya Yerusalem ya, di atas sebuah lembah. Ya, jadi apakah benar itu gunung yang akan mereka berkumpul? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Karena di sini tidak disebutkan. Ya, di sini hanya mengatakan namanya disebut dalam bahasa Ibrani adalah Harmagedon. Ya, jadi apakah itu Megiddo? Ya, kita tidak tahu. Ya, karena bisa benar, bisa juga salah. Ya, jadi kadang-kadang kita harus sangat berhati-hati. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita begitu yakin akan sesuatu yang sebenarnya tidak Tuhan ingin kita tahu. Ya, itu juga berbahaya. Ya, jadi kita memaksa diri untuk tahu kadang-kadang juga sangat berbahaya. Tetapi yang jelas, ya, yang jelas, ini merupakan sesuatu tempat yang sangat luas. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita kembali kepada pasal yang ke-14, ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa perasan anggur diinjak-injak di luar kota. Jadi bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke luar kota, ya, sampai sejauh mana dikatakan tingginya kekang kuda sejauh 200 mil. Ya, jadi ya, kalau hanya di pegunungan yang tadi dikatakan Megado itu mungkin tidak dapat apa yang dimaksudkan dengan sejauh 200 mil. Ya, jadi di mana itu tempatnya kita tidak tahu persis. Ya, apakah di lembah Megiddo itu kita juga tidak tahu. Cuma yang kita tahu nantinya akan keluar kota. Nah, kita percaya kota yang dimaksudkan di sini adalah Yerusalem. Keluar dari Yerusalem sampai 200 mil ya jaraknya. Yaitu adalah satu jarak yang cukup panjang ya, di mana dikatakan perasan anggur itu nantinya akan seperti darah ya, yang keluar sampai begitu banyak. Jadi itu adalah pengaruh daripada peperangan di hari Tuhan ya, yang maha kuasa itu. Jadi itu akan mencakup, melanda begitu banyak orang. Karena dikatakan di sini semua raja-raja. Tadi saya katakan, kalau dikatakan raja-raja bukan berarti hanya rajanya yang datang, tetapi juga rakyatnya yang mengikut dia, para pahlawan mereka juga akan bersama-sama berkumpul di tanah Israel situ. Dan di situ akan terjadi peperangan melawan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat ya minggu depan kita akan bersama-sama melihat cawan yang ketujuh ya, cawan yang ketujuh. Nah, setelah kita melihat cawan yang ketujuh nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mendirikan kerajaannya ya. Kita mendekati akhir daripada kitab Wahyu dan kita semakin melihat pengharapan yang Tuhan berikan
kepada kita akan pemerintahan yang akan didirikan oleh Tuhan di atas bumi ini. Kemudian Tuhan akan mendirikan kerajaan yang kekal, ya. Dan kita bersama-sama akan berada di dalam kekekalan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, di dalam Sakaria pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan sampai ketiga dikatakan, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi kita melihat ya Tuhan akan datang ya untuk menunjukkan kuasanya. Di dalam Yoel pasal yang ketiga dan ke-16, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi Israel. Jadi di dalam ayat ini kita melihat dua sifat Tuhan yang sangat indah. Yang pertama, penghakiman Tuhan terhadap dunia yang jahat dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya yang hidup bersandar kepadanya. Jadi kita melihat banyak penghakiman, kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa penghakiman Tuhan hanya akan ditimpakan kepada orang jahat. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, maka bagian kedua dari ayat ini adalah bagian bagi kita, yaitu Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya. Dunia semakin jahat, dunia semakin melawan Tuhan, tetapi umat Kristen akan dilindungi Tuhan. Tuhan akan menjadi benteng umatnya. Ya, puji Tuhan. Baik, malam ini kita belajar sampai di sini, dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya.